Halo teman-teman dan selamat datang kembali di Serumpun Rivalry Explain. Oke, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang sejujurnya benar-benar masif. Kita lagi ngelihat sebuah pergeseran tektonik di panggung geopolitik global. Maksud saya ada gerakan yang nyata dan terkoordinasi banget buat pelan-pelan menjauh dari dominasi dolar Amerika Serikat. Nah, yang bikin topik ini makin seru buat kita kulik adalah dampaknya di halaman belakang kita sendiri, di Asia Tenggara. Berdasarkan satu sumber analisis yang lumayan provokatif, kita bakal bedah tuntas gimana dua raksasa serumpun, Indonesia dan Malaysia, ngerespons tekanan global ini dengan cara yang, wow, beda banget. Ingat ya, ini bukan sekedar ngomongin naik turunnya mata uang, tapi ini soal masa depan kedaulatan sebuah negara. Jadi pertanyaannya gini, pas nilai dolar AS lagi naik turun gak karuan, kenapa sih dua negara yang bertetangga ini reaksinya bisa beda sejauh itu? Ini dia inti ketegangan yang bakal kita bedah hari ini. Pas nilai tukar lagi goyah, guncangannya tuh langsung kerasa sampai ke urat nadi negara-negara berkembang kan? Tapi anehnya, Indonesia dan Malaysia, dua negara yang akar budayanya sama, sejarahnya nyambung, dan letak petanya nempel, malah milih jalan yang kayak bertolak belakang banget buat ngadepin badai ekonomi ini. Yang satu kelihatan sangat asertif dan berani ambil resiko, yang satunya lagi malah milih tingkat kehati-hatian yang super tinggi karena kejebak dilema struktural di dalam negerinya sendiri. Oke, mari kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Di explainer kali ini, pertama, kita bakal bahas pergeseran de-dolarisasi secara global. Terus yang kedua, kita lihat fokus ekonomi domestik Indonesia. Ketiga, kita intip dilema BRICS yang lagi bikin pusing Malaysia. Keempat, perdebatan panas di dalam parlemen Malaysia. Dan kelima, apa sih arti semua ini buat masa depan ekonomi regional kita? Bagian 1, pergeseran de-dolarisasi. Nah, latar belakang dari semua persaingan regional ini sebenarnya berawal dari satu narasi makro. Negara-negara di seluruh dunia mulai ngerasa kalau cuma bergantung penuh sama satu sistem keuangan, apalagi yang disetir sama negara-negara barat, itu resikonya terlalu gede. Makanya mereka mulai secara aktif gerak cari alternatif buat ngelindungin stabilitas ekonomi mereka dari kebijakan moneter yang dibikin ribuan kilometer jauhnya. Dan ini bawa kita ke pernyataan yang penting banget. Seperti yang dilaporkan di materi sumber kita, Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, secara terbuka ngungkapin alasan kenapa negaranya mulai ngelirik aliansi kayak BRICS. Beliau nekenin kalau BRICS itu krusial banget buat perkuat kerjasama negara-negara Global South. Buat yang mungkin belum tahu, Global South ini kan mewakili negara-negara berkembang dari Asia, Afrika, sampai Amerika Latin. Mereka ini lagi berusaha banget nulis ulang aturan main global. Tujuannya apa? Ya jelas, untuk ngebendung tekanan dari negara-negara industri yang udah kaya. Jadi, ini benar-benar pengakuan langsung di tingkat tertinggi kalau sistem yang jalan sekarang itu lagi dievaluasi ulang secara serius. Terus coba perhatiin angka 40% ini. Ini bukan angka yang bisa dipandang sebelah mata loh. Aliansi BRICS itu mewakili lebih dari 40% populasi di seluruh dunia. Bayangin aja, ini pangsa pasar konsumen yang super raksasa, angkatan kerja yang masif, dan basis sumber daya alam yang gak ada tandingannya. Ketika sebuah blok yang isinya hampir setengah dari umat manusia ini mulai serius ngomongin soal ngurangin pemakaian dolar buat transaksi bilateral mereka, wah ini bukan wacana pinggiran lagi. Ini udah jadi pergerakan gede di papan catur geopolitik, di mana setiap negara berkembang harus mulai mikirin posisi strategis mereka ke depannya. Masuk ke bagian 2, fokus ekonomi domestik Indonesia. Sekarang kita beralih buat ngelihat gimana narasi global tadi diterjemahin jadi strategi pertahanan nyata. Berdasarkan sumber yang kita bahas, strategi Indonesia itu dinarasikan bukan dengan cara ngelancarin serangan keluar, tapi justru fokus ngebangun benteng ekonomi yang super tebal di dalam negeri. Dan hal ini dengan cemerlang bisa diilustrasikan lewat satu konsep kunci ini, hilirisasi. Ini adalah inti pertahanan mereka buat ngadepin dedolarisasi. Daripada ngejual kekayaan alam mentah-mentah dan pasrah sama naik turunnya harga pasar global atau nilai tukar dolar, Indonesia maksa supaya proses nambah nilai produk itu dilakuin di wilayahnya sendiri. Kita ambil contoh nikel ya. Dengan ngelarang ekspor nikel mentah, Indonesia seakan ngeharusin perusahaan asing buat bangun pabrik peleburan atau smelter di dalam negerinya. Hasilnya, nilai ekspor melonjak drastis dan puluhan ribu lapangan kerja buat warga lokal langsung tercipta. Ini benar-benar cara sistematis buat nyiptain stabilitas tanpa harus deg-degan tiap hari mantau kurs valuta asing. Hal ini juga nyambung banget sama pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang sempat viral. Sumber kita nge-highlight kalau pernyataan rakyat desa nggak pakai dolar ini sebenarnya punya makna strategis yang dalam. Poin krusialnya sama sekali bukan buat nutup mata soal rupiah yang lagi melemah. Bukan itu. Tapi pesannya adalah soal upaya buat ngelepasin diri dari kepanikan terus-terusan terhadap nilai tukar, dengan cara memfokuskan kembali jangkar ekonomi pada kekuatan real di dalam negeri.
Pas fokusnya dialihin ke ketahanan kebutuhan pokok, daya beli masyarakat bawah, dan kemandirian pangan, guncangan dari luar itu otomatis jadi jauh lebih gampang buat dikendariin. Jadi intinya, ini adalah soal transformasi struktural yang gede-gedean. Indonesia lagi muter poros ekonominya. Langkahnya berfokus dari yang dulunya doyan impor barang jadi, sekarang pengen jadi pusat produksi domestik yang mandiri. Ini secara langsung ngasih payung pelindung buat UMKM dan ekonomi pedesaan. Mastiin kalau daya beli lokal itu tetap aman walau badai finansial lagi ngacak-ngacak dunia luar. Dan yang bikin analisis sumber ini makin menarik, mereka nyamain strategi Indonesia ini sama model historis Tiongkok zaman dulu. Ini poin penting banget loh. Tiongkok dulu nggak panik pas mata uangnya dinilai rendah. Mereka malah manfaatin momen itu buat jor-joran ngebangun fondasi industri di dalam negeri, diam-diam memperkuat diri, sampai akhirnya sekarang muncul jadi raksasa ekonomi global. Lanjut ke bagian 3, dilema BRICS Malaysia yang kompleks. Tentu aja, setiap strategi pasti punya konteks wilayahnya masing-masing. Sekarang kita geser ke Malaysia, dan disinilah kita harus menganalisis klaim-klaim tajam dari sumber aslinya dengan kacamata yang sepenuhnya netral dan objektif ya. Perbandingan status geopolitik di sini tuh benar-benar mencolok dan dampaknya gede. Menurut narasi sumber kita, Indonesia sekarang udah melangkah mantep jadi anggota penuh BRICS. Artinya, mereka punya kursi di meja utama dan ikut langsung dalam ngambil keputusan strategis blok tersebut. Nah, di sisi lain, Malaysia saat ini statusnya adalah negara rakan atau sekedar negara mitra. Emang sih, jadi mitra itu sebuah kemajuan diplomasi, tapi batasannya itu nyata banget. Ibaratnya mereka masuk daftar tamu undangan tapi nggak boleh ikut nentuin menu makanannya. Mereka nggak punya hak suara dalam keputusan-keputusan inti, kayak soal kebijakan mata uang atau perlawanan tarif yang bikin posisi mereka secara geopolitik masih ada di zona abu-abu. Nah, materi sumber kita tuh pakai bahasa yang lumayan keras buat ngegambarin situasinya. Sang narator nyebut Malaysia seolah-olah lagi terjebak, terbelenggu, atau malah ngerasa iri ngelihat kebebasan langkah Indonesia. Sekali lagi, sebagai pihak yang analisis secara netral, kita nggak lagi ngejudge apakah kata-kata emosional ini 100% akurat secara realitas diplomatis. Tapi, bahasa itu dengan jelas menyoroti argumen utama dari sumber tersebut, bahwa Malaysia saat ini emang beneran lagi bergulat sama dilema internal yang berat akibat keterikatan sejarah dan ekonominya yang udah terlanjur dalam banget sama negara-negara blok barat. Bagian 4, perdebatan di Parlemen Malaysia. Biar kita bisa benar-benar paham kenapa sebuah negara bisa diklaim ada di posisi terbelenggu ini, kita nggak bisa cuma dengerin rilis press. Kita harus nyintip apa yang sebenarnya lagi diributin di balik pintu perdebatan domestik mereka. Jadi, kenapa sih Parlemen Malaysia kelihatan tegang banget kalau bahas soal gabung penuh ke BRICS? Kalau gabung blok ini bisa ngasih akses langsung ke 40% umat manusia, kenapa nggak langsung tancap gas aja? Pertanyaan ini ngebuka tabir soal kecemasan politik dan hitung-hitungan ekonomi yang sangat rasional yang sekarang ini lagi jadi beban berat di pundak para pembuat kebijakan di Kuala Lumpur. Dinamika di dalam parlemennya ternyata super kompleks. Coba kita bedah pelan-pelan. Di satu sisi, argumen yang pro itu logis banget. Memperluas pasar dan ngebuka keran perdagangan sama raksasa-raksasa baru di luar negara-negara tradisional. Tapi ada kekhawatiran yang luar biasa berat membayangi. Anggota parlemen pada takut ada pembalasan dari mitra dagang lama mereka di barat kalau mereka dianggap ngelewatin batas atau garis merah geopolitik. Terus secara struktural, mereka sadar betul ruang gerak mereka tuh sempit. Kebijakan negaranya udah keikat kuat sama perjanjian perdagangan timbal balik yang dibikin bertahun-tahun sama MITI atau Kementerian Perdagangan Antara Bangsa dan Industri mereka. Kalau mereka nekat melanggar kesepakatan lama ini, risikonya bisa langsung memicu guncangan ekonomi. Sumber kita nekanin banget metafora terikat kaki dan tangan waktu ngejelasin tekanan ini. Dan ini tuh bukan sekedar kiasan lebay, ini adalah realitas buat sebuah negara yang rantai pasok ekonominya, apalagi di sektor teknologi tinggi dan semikonduktor, masih sangat bersandar sama perusahaan multinasional barat dan sistem keuangan Amerika. Bermanuver terlalu radikal ke blok ekonomi baru atau terlalu frontal ngelawan hegemoni dolar, dikhawatirkan malah bakal mancing respon sanksi perdagangan, tarif, atau bahkan penarikan investasi yang bisa aja ngelumpuhin tulang punggung ekonomi mereka dalam waktu singkat. Bagian 5. Masa depan ekonomi regional. Setelah menelaah dinamika di kedua negara tadi terus, pertanyaannya, semua ini bakal bawa kawasan Asia Tenggara kemana? Mari kita rangkum analisis komparatif ini buat ngelihat proyeksian masa depan ekonomi kita. Tesis akhir dari analisis materi sumber kita ini sebenarnya disampaikan dengan cukup belak-belakan. Kesimpulannya gini,
Di era ketidakpastian dunia saat ini, tindakan konkret dan berani di dalam negeri kayak maksa jalanin hilirisasi dan ngebangun kemandirian produksi ternyata bergerak jauh lebih efektif dan ngasih kedaulatan yang lebih nyata. Ini dinilai jauh lebih unggul dibanding diplomasi jalan di atas tali. Upaya yang terus-terusan pengen nyenengin semua pihak, main aman sambil tetap bergantung sama kekuatan ekonomi tradisional, justru berisiko bikin sebuah negara lambat geraknya dan ujung-ujungnya tertinggal dalam perlombaan buat mencapai kemandirian ekonomi yang sejati. Hal ini bahwa kita pada satu pemikiran terakhir yang benar-benar patut direnungkan. Seiring bergesernya tatanan ekonomi global dan dengan gelombang dedolarisasi yang makin gak bisa dibendung di depan mata kita, modal manakah yang nantinya bakal terbukti paling tangguh dalam ujian sejarah? Apakah dengan cara radikal ngebangun benteng domestik, ataukah dengan diplomasi kemitraan yang super hati-hati? Sepertinya cuma waktu yang bakal bisa jawab apa konsekuensi jangka panjang dari persaingan dua negara serumpun ini. Terima kasih banyak udah nemenin saya ngupas tuntas analisis yang luar biasa ini di Serumpun Rivalry Explain. Ingat ya, tujuan kita di sini adalah bikin informasi yang kelihatannya rumit jadi punya struktur yang jelas dan gampang dipahami. Nah, gimana menurut kalian? Kalian setuju nggak sama kesimpulan dari analisis materi sumber tadi? Atau mungkin kalian punya sudut pandang lain soal dinamika Indonesia dan Malaysia dalam ngadepin badai ekonomi global ini? Saya benar-benar pengen baca pendapat dan argumen dari kalian semua, jadi pastikan buat langsung aja ramaikan diskusi di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk klik tombol like kalau kalian dapat wawasan baru dari Explainer hari ini, dan pastinya subscribe ke channel ini biar kalian gak bakal ketinggalan ulasan geopolitik mendalam kita selanjutnya. Sampai jumpa di Explainer berikutnya.